Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di statistik model aktif babnya cara menambah hipotesis yang diterima tanpa mengubah data. Nah ini nih, biasanya kalian runyam kalau hipotesisnya sedikit yang diterima ruin sana ruin sini. Nah ini caranya ini, cara menambah hipotesis yang diterima tanpa mengubah data. Nih, ini contohnya ini. Ini Y-nya ROA. Kayak kita lakukan analis regresi linier. Oke. Terus biasa kayak regresi biasa. Masukkan ROA ke dependent lainnya ke independent. Lalu klik oke. Lihat ini. Nah, yang diterima berapa ini? 1, 2, 3-nya 3 ini yang diterima ini. Oke. 1, 2, 3. Nah, terus gimana ini biar hipotesis yang diterima lebih banyak? Nah, salah satu caranya itu sama dilakukan analisis regresi, metodenya jangan enter, tapi backward. Ya mau pakai forward mau backward, aku lagi pengen backward sekarang. Nah, metodenya backward. Udah, lainnya sama semua. Lalu klik oke. Nah, kita lihat ini. Ternyata ada 3 model 1, model 2, model 3. Nah ini model 1 pasti sama dengan yang di atas. Kita lihat ini. Yang di atas yang enter. Ini signya 0,000, terus yang kedua 0,017, yang ketiga 0,055 dan seterusnya. Ini model pertama ini, signya 0,00, 0,017, 0,055 sama. Oke. Nah, ini kayak di model the enter ini, yang paling atas, yang model 1 ini sama. Nah, di model 2 yang secara otomatis ditampilkan pada uji backward, kita lihat ada satu variabel yang nggak ikut. Mana ini? Ternyata yang nggak diikutkan itu Dewan Direksi. Kenapa Dewan Direksi itu nggak diikutkan? Karena dari ini semua ini, dari semua variabel yang masuk, yang paling nggak berpengaruh itu dedir. Tanya dari mana? Kalau dedir itu paling nggak berpengaruh. Lihat signya ini, signya paling gede. Sama nggak? Gampang udah. Nah, ketika dedir dibuang, sekarang yang berpengaruh 1, 2, 3, 4. Nah, tambah 1 udah model kedua. Nah, di model 3 kita lihat ini ada lagi yang dibuang apa ini? Ternyata com out ini dibuang oleh program. Nah, karena com out itu yang paling enggak berpengaruh, signya paling besar. Nah, com out hilang dan jadilah ini hasilnya. Yang berpengaruh size, name, pangsa pasar sama RD. Nah, sekarang yang berpengaruh berapa? 4. Dari awalnya yang berpengaruh hanya 3 itu. Dan ini sangat penting, terutama untuk kalian yang mengambil variabelnya itu variabel yang identik. Misal Y-nya PBV, misalkan ini Y-nya PBV, Facebook value. H-nya itu ada ROA, ada ROE. ROA sama ROE itu pasti memiliki korelasi yang tinggi. Nah, itulah sebab salah satu di antaranya ketika dimasukkan bersama-sama nggak ngaruh, tapi ketika salah satu saja itu malah ngaruh. Sebabnya apa? Sebabnya multikolenialitas, korelasi antar variabel independen. Itu tetap bahas itu. Jadi caranya untuk menambah banyaknya hipotesis yang diterima, yang pertama adalah menggunakan metode backward. Udah. Apa bisa seperti ini? Sudah. Jadi kalau dalam statistik, kalau memang kalian dituntut hipotesis yang diterima itu kata dosen-dosen kamu lebih banyak lebih baik, ya udah pakai yang memungkinkan hipotesisnya banyak diterima. Nggak usah dipaksakan pakai regresi linear berjodoh dengan metode enter, nggak usah. Yang menguntungkan mana buat kamu? Yang memudahkan mana? Udah gitu aja.
Jadi kamu masih punya banyak waktu untuk melihat dunia nyata. Kok bisa ini statistik bukan nyata? Tentang itu banyak manipulasi udah. Nol saja udah. Makanya ambil saja yang seringan mungkin agar kamu lulus. Seperti itu ya, seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu, kalian paksakan, apalagi ada ujian asumsi klasik, multikol, hetero, auto dan lain-lain. Yang terjadi kalian malah terjebak dalam manipulasi data. Ini terjadi apa? Udah hasil penelitiannya nggak beda jauh dengan sampah penelitian hasil manipulasi. Oke, mending seperti ini. Masih ada kaidah yang bagus dan kaidah yang digunakan memang kaidah yang diperbolehkan yang sah. Oke, data pun aman. Selamat dari juta otak semuanya sendiri agar datanya jadi berpengaruh. Oke, dah itu aja dulu materi hari ini oleh Muhammad Afifuddin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.